kasus pembunuhan pengacara asal Purwokerto Aris Mudadi. Ya, rekan Kenar dan pemirsa Tribuners, bisa kami sampaikan bahwa kasus pembunuhan dengan korban Aris Mudadi, seorang pengacara asal Banyumas, Purwokerto seperti itu, adalah motif ekonomi ya. Jadi tersangka Sayudi ya, alias Yudi, umur 43 tahun, merupakan warga Cilacap. Dia melakukan pembunuhan terhadap korban Aris, seorang pengacara, itu karena motif ekonomi. Jadi si Yudi ini atau tersangka ini ingin menguasai mobil korban berupa mobil karya seperti itu, sebuah mobil yang kalau dijual ya sekitar 90 juta. Nah, kemudian si Yudi ini melakukan pembunuhan ini karena ini ya, dia merasa memiliki utang piutang bernilai ratusan juta rupiah, kemudian dia merasa terpet atau merasa terpojok harus melunasi utang itu segera, kemudian akhirnya dia berpikir pintas seperti itu dengan melakukan pembunuhan, kemudian membawa kabur mobil milik korban meskipun tidak terjual, tapi motif yang diketahui seperti itu. Begitu, Kenar. Baik rekan Iwan, lalu bagaimana para tersangka melakukan tindak pidana tersebut? Ya, Kenar, si tersangka Yudi ini pada awalnya untuk menyukseskan atau untuk memuluskan rencana busuknya itu, dia merencanakan persiapan pembunuhan tersebut dengan cara pertama adalah mensurvei setidaknya 7 lokasi yang hendak digunakan untuk lokasi pembunuhan. Akhirnya si tersangka menemukan sebuah lokasi di daerah Panembahan Tunggul Wulung, Jeruk Legi, Cilacap untuk menjadi lokasi pembunuhan. Mengapa lokasi ini dipilih? Karena lokasi ini adalah lokasi yang cukup sepi dan tenang, dan ketika siang hari hingga malam hari merupakan waktu yang ini ya, tidak ada orang atau tidak ada aktivitas sama sekali, karena tempat ini merupakan sebuah pemakaman atau petilasan yang biasanya diziarahi pada malam hari. Nah, setelah menentukan tempat lokasi pembunuhan ini, si tersangka Yudi ini menghubungi si korban untuk mendatangi lokasi pada Jumat 21 November 2025. Nah, setelah itu keesokan harinya mereka bertemu di lokasi kejadian pada Sabtu 22 November 2025. Kemudian ketika bertemu, tersangka Yudi itu mengajak korban ke dalam area pemakaman itu. Nah, setelah itu tersangka Yudi berpura-pura untuk buang air kecil. Setelah itu buang air kecil, si tersangka ini mengambil sebatang kayu akasia sepanjang sekitar 1 meter dengan diameter sekitar 10 cm, batangan kayu atau setara dengan lengan orang dewasa, kemudian dia berjalan mengendap-endap, kemudian memukulkan di leher bagian belakang korban Aris ini sampai 3 kali. Nah, setelah dipukul sampai 3 kali ini, tentu korban terkapar seperti itu, kemudian ditarik ke dalam mobilnya, kemudian untuk memastikan bahwa korban benar-benar meninggal, korban kemudian dicekik di dalam mobil itu. Nah, kemudian si tersangka Yudi ini menelpon adiknya, yang tak lain adalah satu tersangka lain, yakni Ignatius Juwanto alias Wanto, berusia 34 tahun. Nah, Wanto inilah yang membantu menguburkan korban di sebuah hutan jati di Karangkangkung di daerah Cilacap seperti itu. Nah, cara pembunuhan dengan lokasi pemakaman atau penguburan korban atau lokasi penyembunyian mayat korban berjarak sekitar 20 sampai 25 km. Begitu, rekan Kenar. Baik rekan Iwan, lalu bagaimana polisi mengungkap kasus ini? Nah, setelah korban dinyatakan hilang atau tidak bisa dihubungi, jadi korban kan pergi tanggal 22 seperti itu, dan 23 hari Minggu itu si istri korban, Bu Nenen ini bingung kenapa suaminya itu susah dihubungi. Kemudian akhirnya dia memilih melaporkannya pada sekitar tanggal 3 Desember seperti itu ke Polres Banyumas, karena mereka berdomisili di Polresta Banyumas. Nah, tidak lama setelah itu mobil korban ditemukan di daerah Kebumen, itu menjadi titik balik dari kasus ini. Setelah itu polisi antara Polresta Banyumas dan Polresta Cilacap berkolaborasi seperti itu untuk mengungkap kasus ini. Nah, Polresta Cilacap kemudian menangkap 4 orang, yakni 2 tersangka yang saya sebutin tadi, Yudi dan Wanto, dan sepasang suami istri berinisial
AOS dan S. Nah, mereka AOS ini atau AOS ini adalah seorang dukun ya, atau seorang paranormal seperti itu. Menangkap dari 4 orang ini, ditangkap kemudian diperiksa seperti itu. Kemudian polisi mengerucut kepada 2 tersangka, yakni Yudi Darwanto atau kakak beradik ini, yang diputuskan menjadi pelaku utama dalam kasus ini. Nah, kami tadi sudah berbincang kepada Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Budi Adibuwono. Dia menyatakan dalam pengungkapan kasus ini dia menerapkan semacam ini ya, scientific crime investigation, yakni dia menelusuri jejak digital dari HP korban. Dia berhubungan dengan siapa saja dan dia melakukan apa saja, kemudian saksi dan hingga menetapkan 2 tersangka ini sebagai ini ya, kasus tersangka dalam kasus pembunuhan Pak Aris ini. Begitu rekan Kenar. Baik rekan Iwan, lalu apa jeratan pasal dalam kasus ini dan apakah polisi masih mendalami dugaan tindak pidana lainnya? Ya, terkait jeratan pasal, hal itu ya diungkapkan tadi oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif, yang menyatakan bahwa 2 tersangka dijerat pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan ancaman seumur hidup atau paling lama pidana penjara selama 20 tahun. Nah, polisi menerapkan pasal ini karena tersangka Yudi ini yang menjadi aktor utama atau aktor intelektual dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dia melakukan pembunuhan berencana dengan menyasar korban. Nah, terkait tadi itu soal apakah ada potensi dugaan pidana lainnya, saat ini polisi sedang menelusuri kasus dugaan penggandaan uang terhadap kasus ini. Kenapa polisi menelusuri itu? Karena berkaitan dengan kasus yang terakhir ditangani korban. Nah, polisi sedang mendalami beberapa saksi apakah soal kasus penggandaan uang ini berkaitan dengan kasus kematian pengacara dari Purwokerto ini. Nah, penggandaan uang ini menjadi kasus yang ditangani korban, meskipun hal itu dibantah oleh Peradi ya, Perhimpunan Advokat Indonesia, yang menyatakan bahwa iya betul bahwa si korban Aris ini memang menangani 2 kasus terakhirnya, yaitu 2 kasus dugaan pengeroyokan dan penggelapan uang atau penggandaan uang. Namun kasus penggandaan uang sebenarnya tidak berkaitan dengan kematian korban atau tidak berkaitan dengan tersangka. Namun hal ini masih menjadi pendalaman polisi yang saat ini kasusnya masih berjalan.